Oke, baik. Eh, kita akan lanjutkan kajian kita tentang kitab Al-Manhaj Al-Jadid. Pekan lalu kita sudah bahas mengenai nilai kebenaran, apa nilai pengetahuan ya, nilai salah dan benar. Secara umum kita sudah bahas bahwa dalam ilmu teori ya, subjek dan objek identik, jadi tidak ada masalah kesalahan di situ. Ya, dengan kata lain, pengetahuan huduri selalu benar. Ya, tapi pengetahuan huduri itu belum ada ekspresinya, maksudnya belum ada kata-katanya, belum ada kalimatnya, ya. Belum ada proposisinya, ya. Dia baru kesadaran aja. Yang kedua ada namanya pengetahuan husuli, ya, yaitu pengetahuan di mana pengetahuan itu tidak identik dengan objeknya. Ya, subjek dan objek dalam pengetahuan itu tidak identik ya. Eh, apa? Nah, jadi antara subjek dan objek di dalam pengetahuan husuli itu diperantarai oleh konsep eh, atau proposisi. Nah, tetapi yang mempunyai nilai salah dan benar itu adalah apa? Proposisi. Eh, ya kalimat lah bisa dibilang kalau di dalam term dalam term bahasa ya. Nah, jadi ini dia secara umum ya, ya tabel ya ringkasan pekan lalu ya. Nah, pengetahuan husuli itu kemudian kita bisa bagi-bagi lagi ya. Ada yang badihi yaitu proposisi yang jelas dengan sendirinya tanpa proses penalaran. Nah, ini pasti benar. Tapi isinya tetap konsep ya. Badihi itu isinya tetap hubungan antara apa konsep. Nah, cuman kalau di yang huduri kalau yang di badihi atau self evident ini, begitu kita memahami subjek dan predikatnya ya di dalam proposisi, ya kita langsung bisa membenarkan. Ya. Kita bisa langsung membenarkan. Itu namanya proposisi husuli yang badi. Ya. Ya, seperti misalnya keseluruhan selalu lebih besar daripada bagian. Kalau kita paham ya keseluruhan itu apa, kemudian bagian itu apa, kemudian lebih besar itu maksudnya apa, ya kita langsung paham dan kita langsung membenarkan bahwa ya memang namanya keseluruhan selalu lebih besar daripada bagian-bagian. Ya. eh di sebelumnya kayaknya sudah, dan di sini juga sudah saya tulis ya bahwa konsep pengetahuan badihi itu apa di sini saya tulis ya diperoleh melalui abstraksi ya terhadap pengalaman-pengalaman huduri kita. Di samping itu proposisi badihi itu analitis. Artinya apa? Predikat sebenarnya sudah terkandung di dalam subjeknya. Berarti dari pernyataan tadi ya bahwa keseluruhan selalu lebih besar dari akibat-akibatnya. Ya jelas karena secara per definisi namanya keseluruhan itu terdiri dari akibat-akibat. Ya sorry, dia terdiri dari apa? Terdiri dari bagian-bagiannya. Maka ya karena bagian-bagian itu mendirikan keseluruhan, ya maka otomatis keseluruhan lebih besar daripada bagian-bagiannya. Misalnya ya. Nah, jadi itu namanya analitis ya. Jika predikat sudah sebenarnya sudah terkandung di dalam definisi di dalam definisi subjek. Kemudian ada yang husuli indrawi, ini ukuran kebenarannya adalah kesesuaian dengan kenyataan indrawi, dengan realitas indrawi. Kemudian ada husuli teoretis, ya maksudnya teoretis ini yang diperoleh ya ini melalui proses penalaran atau penyimpulan. uh, Sains itu pada umumnya ya dia diperoleh dari proses penyimpulan. Bahkan juga bagi para mutakalimun kesimpulan bahwa Tuhan itu ada, bahwa Tuhan itu bersifat tidak punya permulaan, dia tidak punya akhir. Semua itu adalah proposisi husuli yang teoretis diperoleh melalui proses penalaran atau penyimpulan. Nah, ukuran benar salahnya bagaimana? Pertama ya dia sesuai dengan hukum dan aturan logika. Yang kedua isinya sesuai dengan kenyataan, baik fisik maupun metafisik.
Nah, kemudian ada proposisi logika juga, yaitu proposisi yang mengekspresikan hukum atau aturan logika. Ini ukuran salah benarnya adalah apa? Adalah kesesuaian dengan hukum logika yang lain. Jadi koherensi, ya, koherensi. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai nilai pengetahuan atau proposisi moral dan legal, ya. Ah, di sini saya bereksperimen, ya. Eh, Kalau kemarin langsung paragraf-paragraf begini saja, ya, cara saya meringkas kitab Al-Manhaj Al-Jadid itu. Sekarang di sini saya bereksperimen menuliskannya dalam bentuk dialog, ya. Sebenarnya dulu saya pernah juga bereksperimen mencoba memparafrase Tahafut al-Falasifah, ya. Beberapa bagiannya pernah saya coba untuk saya rumuskan dalam bentuk dialog. Nah, jadinya bagaimana gitu. Jadi saya membayangkan Ibnu Sina dan Al-Ghazali itu berdialog langsung. Nah, itu jadinya gimana ya gitu. Andaikan Ibnu Sina menjawab kritiknya Ghazali. Bahkan andaikan ya, andai Ibnu Rus juga terlibat. Jadi mereka ngobrol bertiga gitu mengenai filsafat. Nah, kira-kira apa yang akan mereka obrolkan? Nah, tapi saya basisnya dari tahafut. Sebenarnya itu proyek yang menarik ya. Kalau ada yang eh, apa berniat melanjutkan proyek itu ya saya dengan senang hati mempersilahkan, ya. Saya belum tahu apakah nanti akan sempat meneruskan proyek itu. Tapi kalau ada yang mau, Pak, saya berminat proyek itu ya silahkan. Kalau mau berdiskusi dengan saya, mau ngobrol ya soal ini apa macam-macam, silahkan. Tapi syaratnya yang mau mengerjakan proyek tersebut harus bisa bahasa Arab klasik, ya. Harus bisa eh, apa apa baca kitab tahafut langsung, tahafut falasifah maupun tahafut tahafut, dan juga kitab-kitabnya Ibn Sina sekalian, ya. Jadi bayangkan tiga orang besar ini ngobrol bareng, nah itu jadinya gimana? Itu kan menarik ya. Eh, Biar apa aspek-aspek yang kayak yang agak kasar, agak keras, melaknat apalah macam-macam itu bisa direduksi mungkin ya. Kalau Ibn Sina, Ghazali sama Ibn Rus itu kopdar gitu ya. Kopi darat itu kan kayaknya lebih akrab, lebih nyaman gitu. Nah, ya silakan kalau ada yang mau, ya. Nah, tapi apapun saya mencoba semoga aja ke depan istiqomah ya, membuat ringkasan ini tetapi dalam bentuk dialog. Karena saya sendiri rupanya kalau ditulis dalam bentuk dialog ini lumayan memancing saya sendiri untuk terlibat, ya, di dalam membaca buku ini. Nah, dan perlu saya tegaskan juga bahwa nantinya, ya, oke, jadi di sini ada tiga tokoh ya dalam dialog ini. Ada Sofia, seorang gadis perempuan, dari bahasa Yunani ya, artinya kebijaksanaan. Pengennya juga kebijaksanaan dalam bahasa Arabnya, cuman kalau hikmah nanti jadi sama-sama gadis ya, sama-sama perempuan. Jadi aku tulis hakim, ya. Nah, ya, kebijaksanaan atau yang bijaksana dalam bahasa Arab, ya. Nah, kemudian satu lagi Syekh, ya. Syekh ini memang basisnya adalah Syekh Yazdi, ya, Misbah Yazdi. Tetapi di sini di dalam dialog ini sudah agak ngeblur sebenarnya antara Syekh Yazdi dengan aku sendiri, ya. Karena karena di sini nanti akan ada beberapa pokok yang di dalam Syekh Yazdi tidak disebutkan, yang tetapi saya sendiri mencoba menyebutkannya. Jadi saya eksplisitkan sendiri, ya. Eh, Ya kira-kira gitulah ya. Jadi jangan jangan dianggap ini semuanya dari Syekh Yazdi, ya. Enggak, ini udah campuran antara Syekh Yazdi dengan aku sendiri. Oke, apapun demikian, ya.
Pertama, nilai proposisi moral dan legal. Apa yang dimaksud dengan proposisi moral dan legal? Maksudnya begini, proposisi moral itu seperti apa? Contohnya ya, seperti jujur itu baik, ya. Menyakiti orang yang tidak bersalah itu jahat, ya. Keadilan atau berlaku adil itu baik, misalnya. Bersikap pemaaf itu apa? Misalnya baik ya. Nah, itu namanya proposisi moral. Kalau proposisi legal ya proposisi hukum, ya proposisi hukum. Misalnya menurut peraturan hukum atau peraturan undang-undang, setiap apa orang yang apa setiap yang mengendarai motor atau mobil di jalanan umum harus mempunyai surat izin mengemudi, harus mempunyai SIM misalnya. Kemudian setiap warga negara harus membayar pajak misalnya. Itu kan proposisi hukum ya, proposisi legal namanya. Nah, sementara ini yang saya tulis di sini lebih banyak ke proposisi moral, proposisi legal. Sebaiknya saya kurung aja karena sebenarnya ini pembahasannya juga singkat ya di dalam Syekh sendiri. Jadi itu contohnya. Oke, biar tidak ngambang ya lagi. Proposisi seperti apa? Jujur itu baik. Oke. Menyakiti orang yang tidak bersalah, kemudian tanpa alasan, itu apa? Jahat misalnya. Apalagi tadi berlaku adil itu baik misalnya. Ya. Sedangkan berlaku zalim ya itu jahat misalnya. Oke, enggak? Nah, proposisi-proposisi semacam ini. Ya. Ini Sofia ingin nanya, ini statusnya apa? Apakah ini benar secara objektif apa tidak? Tapi perkenankan saya, kata Sofia. Nah, tapi kemudian dia berubah pikiran, hakim saja deh gitu ya. Meringkas pokok yang berkaitan. Ya, dia enak aja dia ngelempar-ngelempar ke orang. Nah, kata si hakim, aduh, malah aku yang kena ya. Kan? Dasar Sofia. Tapi baiklah, toh juga bermanfaat untukku mengulangi dan mengingat lagi pelajaran sebelumnya. Dan memang ya begitu ya, belajar itu perlu kita ngulang lagi. Makanya tadi saya ulang di awal. Teman-teman juga nanti kalau mau apa kalau mau ya belajar dengan serius ya, sebelum mulai kelas coba buka lagi pelajarannya ya, catatan yang ini kan catatan saya bagikan ya. Catatan ini saya bagikan, nah teman-teman baca lagi, nyoba oh ya nanti malam misalnya kelas ada kelas filsafat, coba baca lagi pekan lalu belajar apa ya. Ya, jadi sebelum ini Bang, kalau perlu ya juga sambil dipikir-pikirkan, direnung-renungkan. Nah, jadi dengan begitu eh, pelajaran itu mulai mengendapnya. Kalau di bahasa Al-Qur'an fadzakir fa inna dzikra tanfaul mukminin. Wadzakir maka ingatkanlah karena sesungguhnya pengingatan itu bermanfaat bagi orang yang percaya. Nah, termasuk pelajaran. Kita ulang-ulang lagi, kita ulang-ulang lagi. Dan demikian seterusnya. Yang saya ingat ada dua pokok penting. Pertama, objektivitas proposisi moral didasarkan atas esensi manusia dan aktualisasinya sebagai tujuan etika. Jadi ini mau bilang bahwa etika atau moralitas itu mempunyai tujuan. Oke. Pernyataan ini mengatakan bahwa etika itu punya tujuan. Jadi eh, dan ini berarti apa? Bahwa kebaikan-kebaikan itu, yang kita sebut kebaikan-kebaikan itu semuanya terhubung sebagai satu sistem yang nanti mempunyai satu tujuan pokok. Ini penting ya. Nah, sekali lagi saya ulang, etika atau moralitas itu
Itu bukan sekedar apa imperatif moral ya, bukan sekedar perintah-perintah moral, bukan sekedar nasihat-nasihat kebajikan gitu ya, bukan, bukan apalagi quotes of the day, bukan sekedar kayak gitu. Moralitas atau sistem atau etika itu adalah sebuah sistem yang secara keseluruhan nantinya mau mencapai tujuan. Itu berarti apa? Itu berarti bahwa perbuatan kita itu bukan tujuan. Oke. Perbuatan kita itu bukan tujuan. Perbuatan kita sehari-hari itu bukan tujuan. Itu hanya sarana saja. Ya, penting ya. Kadang-kadang orang sekarang kayak mengutamakan perbuatan atau apa. Ya, perbuatan memang penting, tetapi perbuatan itu hanya sarana saja. Nah, perbuatan kita diatur oleh sistem moral. Kita tidak boleh mencuri, kita tidak boleh membohongi orang, kita harus berlaku jujur dan seterusnya. Itu semuanya berkenaan, itu semuanya berkaitan. Nah, tetapi sekali lagi semuanya mempunyai tujuan. Yang kalau menurut Syekh Yazdi di sini tujuannya apa? Yaitu mengaktualkan esensi manusia. Ini bahasanya keren banget ya, aktualisasi esensi manusia. Sederhananya apa? Sederhananya untuk menjadi manusia sebenarnya atau menjadi manusia sejati. Nah, kira-kira gitu. Sederhananya begitu. Ya, menjadi manusia yang sejati. Nah, cuman manusia yang sejati itu apa lah? Itu masalah lain. Itu nanti ya, bab antropologi itu nanti di belakang. Nah, untuk menjadi manusia yang baik misalnya, untuk menjadi manusia yang sempurna misalnya kalau dalam tradisi filsafat Islam ya, filsafat dan tasawuf. Ah, itu yang pertama. Yang kedua, pengetahuan husuli non badihi didasarkan atas yang badihi. Kemudian sedangkan yang badihi didasarkan atas yang huduri. Jadi perhatikan ini sistem fondasionalisme ya. Maksudnya bangunan epistemologi Islam itu ya ya demikian ini sistem besarnya demikian ya. Bahwa pengetahuan husuli yang non badihi maksudnya husuli sekali lagi pengetahuan yang dimediasi oleh konsep pengetahuan yang eh, antara aku sebagai yang tahu dan objeknya yang diketahui, itu kita dimediasi oleh konsep ya di dalam diri kita. Eh, yang konsep itu apa fungsinya? Konsep itu merepresentasikan. Konsep itu mewakili. Konsep tersebut apa? Menghadirkan kembali namanya representasi kembali present hadir jadi dia menghadirkan kembali objek itu di dalam diri apa di dalam diri kita. Itu namanya pengetahuan usuli ya. Yang non badihi ini artinya bahwa pengetahuan tersebut tidak jelas dengan sendirinya ya. Kalau di atas kalau di sini. Nah, yang ini nih minimal dua ini atau malah sampai tiga ini didasarkan atas pengetahuan apa yang non badihi ya ini tiga ini non badihi didasarkan atas pengetahuan husuli yang badihi, sedangkan pengetahuan yang badihi jelas dengan sendirinya ini didasarkan atas proposisi atau pengetahuan yang huduri. Oke. Ini aku ulang-ulang karena bakal jadi batu tapakan kita ya ke depan. Nah, 2 hari ini saya ngajar kelas filsafat, patristik dan skolastik ya. Saya berpesan kepada mahasiswa itu di saat kalian membaca buku, apalagi buku babon seperti ini ya, bukunya Syekh Yazdi di buku babon sebenarnya. Saat kalian membaca buku filsafat, apalagi ya buku babon atau buku primer ya, eh, ya Syifa Ibnu Sina misalnya atau Hikmat Muta'aliyahnya Mulla Sadra atau Knowledge and the Secret-nya Said Hussein Nasr atau ya Being and Time Heidegger apapun lah ya buku-buku filsafat itu
Jangan biarkan satu kata pun lewat tanpa kalian interogasi. Ya. Jangan biarkan satu kata pun lewat tanpa kalian interogasi. Karena kita kadang mudah banget menerima begitu saja. Oh ini, aduh, ya kayaknya ini paham apa itu macam-macam. Enggak, kita harus pastikan presisi ya. Ini maksudnya apa? Ini yang mana? Ini yang mana? Kalau ibarat tukang kayu, jangan sampai ketukar mana paku, mana palu. Enggak. Bahkan paku kan juga ada ukuran-ukurannya ya. Bukan ada ukuran-ukurannya itu. Nah, jangan jangan sampai ketukar-tukar. Perlu pas. Eh, di bidang ilmu pengetahuan, sains, filsafat ya sama begitu juga. Jangan sampai ketukar. Ya, jangan sampai ketukar. Nah, ini pengetahuan-pengetahuan teknis begini ini perlu ya. Kalau kita mau masuk lebih dalam ke apa ke dunia filsafat. Kecuali mau sekedar mau meramaikan saja, mau tepuk tangan saja, lah itu masalah lain. Oke, apapun. Nah, mana tadi? Nah, ini dia. Ya. Jadi ada dua hal yang mau diingatkan. Yang pertama, aku ulang lagi ya. Objektivitas proposisi moral didasarkan atas esensi manusia dan aktualisasinya sebagai tujuan etika. Kedua, pengetahuan husuli yang non-badihi didasarkan atas yang badihi, sedangkan yang badihi didasarkan atas yang huduri. Setelah menjelaskan begini, setelah hakim menyebutkan begini, Sofia langsung aja persis. Itu juga yang mau aku simpulkan. Enak aja dia. Tadi nyuruh-nyuruh, sekarang langsung persis-persis aja. Kata si hakim, oke, makasih. Nah, sekarang Sofia maju lagi. Sekarang pertanyaannya, Syekh. Apakah proposisi moral tergolong huduri atau husuli? Oke. Kalau husuli, husuli yang mana? Husuli badihi atau husuli non badihi? Oke. Nah, kalau balik ke tabel ini, jadi sebenarnya pengetahuan moral itu yang mana nih? Apakah huduri ini ataukah yang husuli badihi ini? Kalau ini kan jelas tidak. Ya, karena keadilan itu bukan barang indrawi di sana, di luar sana kan gitu. Keadilan itu baik, berlaku jujur itu baik. Jujur itu kan bukan benda indrawi sebagaimana laptop, kopi, gelas, ya. Kan bukan indrawi begitu. Dia juga bukan proposisi logika, ya, karena ya jelas dia proposisi moral. Makanya pertanyaannya sekarang, pertanyaannya Sofia itu, proposisi moral itu seperti kejujuran itu baik, misalnya. Itu tergolong yang mana? Yang ini, ya, proposisi huduri atau proposisi husuli badihi atau proposisi husuli yang teoretis yang diperoleh melalui penalaran, yang mana ini? Ya. Nah, kemudian Syekh Hasdi bilang, oh bukan lanjutannya, yang manapun bagaimana penjelasannya, dan kalau ia husuli apa dasarnya yang badihi dan atau yang husuli, ujung-ujungnya ya nanti harus berujung kepada yang badihi ya. Jadi pengetahuan itu seperti mata rantai. Awalnya yang nanti ada husuli, tapi asumsi atau basis dari yang husuli ini di ujung nanti mesti badihi. Ya jelas dengan sendirinya. Badihi atau malah huduri. Gitu. Kalau saya nanti bakal bilang huduri. Karena kalau semuanya husuli yang non badihi itu artinya apa? Artinya satu pengetahuan harus dideduksikan gitu ya, dideduksikan melalui pengetahuan sebelumnya. Yang sebelumnya ini harus diketahui melalui pengetahuan sebelumnya lagi. Dan kalau urutan ini demikian terus ya sampai tidak ada ujungnya, ya ujung-ujungnya kita nggak tahu apa-apa karena nggak ada fondasi yang solid, karena tidak ada fondasi yang kuat untuk mendukung untuk menjamin kebenaran pengetahuan-pengetahuan husul itu. Makanya harus ada dasar yang dia itu huduri, baru kemudian ke badihi, nah, baru kemudian ke usul. Nah, oke.
Sekali lagi pertanyaannya adalah apakah proposisi moral itu tergolong huduri, yang berarti apa? Yang berarti kita memang jadi statusnya sama dengan pernyataan aku ada gitu. Oke. Pernyataan jujur itu baik. Apakah statusnya sama dengan pernyataan atau pengetahuan bahwa kita masing-masing ini ada? Atau dia husuli yang badihi, seperti tadi, keseluruhan itu lebih besar daripada bagian-bagiannya. Apakah pengetahuan moral itu satu tingkat dengan yang terakhir ini? Atau dengan husuli non badihi? Seperti bahwa Tuhan ada, yang itu diperoleh melalui proses penyimpulan penalaran. Nah, yang mana nih? Ya. Pengetahuan moral itu yang mana? Nah, si Syekh menjawab, pertanyaan bagus dan memusingkan. Memang biasanya pertanyaan bagus itu memusingkan. Kalau pertanyaan tidak bagus ya tidak memusingkan. Bikin ngeselin aja kalau tidak tepatnya. Nah, bahkan bagiku yang sudah agak berumur, mari kita selidiki satu persatu. Aku di sini belum selesai sebenarnya nulisnya ya, tapi nggak apa-apa. Sebenarnya dalam buku Manhaj Jadid, aku belum mendiskusikan pertanyaanmu ini dengan eksplisit. Dan memang Syekh Yazdi belum menjawab ini dengan eksplisit memang pertanyaan ini, pertanyaannya Sofyan. Ya, belum. Syekh Yazdi belum bahas ini. Ini muncul karena aku aja mikir-mikir ini. Iya ya, gitu proposisi moral itu belum didiskusikan sama Syekh Yazdi. Dalam skema ini masuk yang mana? Gitu. Makanya sebenarnya dalam buku Manhaj Jadid aku belum mendiskusikan pertanyaanmu ini dengan eksplisit atau tersurat ya. Yakni pertanyaan apakah pengetahuan moral itu huduri ataukah husuli, dan kalau husuli apakah badihi atau non badihi. Nah, dalam buku itu ya, dalam buku tersebut ya, aku baru mendiskusikan bahwa proposisi moral dan legal itu objektif. Sama objektifnya dengan proposisi tentang fakta. Sekarang biarkan dulu aku jelaskan masalah objektivitas ini. Ini kadang memang jadi ini ya, jadi problem ya. Terutama bagi kelompok yang katakanlah mereka percaya pada relativitas. Dan memang abad modern atau ya mulai dari abad modern sampai ke posmo ini bisa dibilang abad subjek ya atau subjektivitas ya. Kita teman-teman mungkin sering pernah dengar bahwa kalau keindahan itu kalau keindahan itu relatif ya. Eh, apa kalau jelek itu objektif, kadang teman-teman gitu ya. Kalau cowok apalagi ya kan, cowok bilang biasanya kalau cewek cantik, nah itu relatif, tapi kalau cewek itu tidak cantik, ya itu biasanya malah bilang apa, objektif. Nah, atau kalau di seni orang biasanya bilang apa, beauty is in the eye of the beholder. Keindahan itu ada di orang yang melihat, bukan di objeknya. Nah, itu keindahan yang apa, direduksi kepada subjek. Jadi keindahan itu tidak objektif. Nah, ini di filsafat modern, dalam filsafat seni modern, estetika modern ini kayak ditekankan banget ya. Sehingga kemudian seninya pun jadi seni nggak jelas ya, nggak ada standarnya, nggak ada apanya, macam-macam. Nah, hal yang sama juga rupanya berlaku dalam masalah moralitas. Kebaikan moral itu ya tergantung orangnya. Baik atau buruk itu tergantung orangnya. Biasanya kita bilang ya, biasanya orang-orang bilang. Dan mereka memaksudkan bahwa apa, tidak ada nilai moral, tidak ada sistem moral yang absolut di dalam ya di dunia ini, dalam kehidupan manusia itu tidak ada. Biasanya orang berpendapat begitu. Nah, tapi para filsuf ya, filsuf Muslim ataupun juga filsuf Kristiani, mereka pada umumnya sepakat bahwa apa, oh tidak begitu ya. Ke apa kebenaran dan keindahan itu ya objektif. Dia ada dasarnya di dalam kenyataan.
Nah, Syekh Yazdi sekarang juga bilang gitu ya. Aku baru mendiskusikan bahwa proposisi moral dan legal itu objektif sama objektifnya dengan proposisi tentang fakta. Nah, sekarang biarkan dulu aku jelaskan masalah objektivitas ini, kata Syekh Yazdi ya. Sebagaimana sudah Hakim singgung, proposisi moral itu objektif dan objektivitas serta kebenarannya atau ditentukan dalam hubungan dengan tujuannya. Jadi jangan lupa proposisi moral atau pengetahuan moral itu ya kebenarannya dan juga objektivitasnya diukur atau ditentukan, lebih tepat ditentukan ya. Kalau diukur itu banyak kita ya. Ditentukan dalam hubungan dengan tujuannya. Ya. Sebagaimana tadi sudah saya singgung dia ya bahwa sistem etika itu mempunyai tujuan. Pengetahuan moral itu di apa nilainya ditentukan berdasarkan apa hubungannya dengan tujuan tersebut. Nah, sekarang kalau menurut Syekh Yazdi sendiri ya, tujuan etika itu apa sih? Sekali lagi kata beliau ya, aku berpandangan bahwa tujuan hidup manusia adalah kebahagiaan abadi atau mencapai kesempurnaan spiritual yang sesuai dengan esensinya. Ya, ya ini hampir anonimus ya, maksudnya hampir disepakati oleh para filsuf Muslim semuanya bahwa tujuan hidup manusia adalah kebahagiaan abadi atau mencapai kesempurnaan spiritual yang sesuai dengan esensinya, maksudnya esensi manusia. Ini hampir disepakati dalam tradisi filsafat Islam. Masih elaborasi lebih jauh mengenai tujuan ini mungkin akan aku jelaskan nanti. Sekarang terima saja dulu ya. Teman-teman juga saya harap juga nerima aja dulu ya. Terima aja dulu. Ini namanya aslul maudhu. Ya, sama kayak teman-teman belajar geometri ya misalnya. Apa ya teman-teman boleh nanya mengapa sudutnya lingkaran itu apa sudut atau derajatnya ya 360 mengapa demikian ya oke setelah dijawab ya ya tetap aja ujung-ujungnya teman-teman ya mesti nerima karena demikianlah sekarang para ahli geometri bekerja mereka menerima adanya asumsi itu ya. Nah, ini namanya kalau di filsafat ilmu dalam tradisi Islam nantinya disebut al-aslul maudhu namanya. Ya, prinsip atau premis yang sudah diterima begitu saja sementara ini. Nah, nanti saat kita sudah secara khusus mau ngebahas sebenarnya manusia itu siapa, tujuannya apa. Nah, itu baru didiskusikan secara khusus. Ya. Sementara ini terima saja dulu ya, bahwa tujuan hidup manusia menurut Syekh Hadi nanti akan ada pembahasannya tentu saja. Tujuan hidup manusia adalah kebahagiaan abadi atau mencapai kesempurnaan spiritual yang sesuai dengan esensinya. Elaborasi lebih jauh mengenai tujuan ini mungkin akan aku jelaskan nanti. Sekarang terima saja dulu. Kata Sofia baik. Oke, sekarang. Bentar ya. Ya. Sekarang, kebenaran dan objektivitas proposisi moral ditentukan berdasarkan dua hal. Pertama, apakah ia secara logis sesuai atau koheren dengan tujuan itu? Oke enggak? Di sini lebih kepada apa? Nah, sebentar, iya ini biar jelas. Apakah proposisi atau pengetahuan proposisi atau pengetahuan moral ya, secara logis sesuai atau koheren dengan tujuan itu. Maksudnya tidak kontradiktif. Koheren artinya tidak kontradiktif, tidak bertentangan. Nah, yang kedua ukurannya adalah apakah ia, maksudnya proposisi atau pengetahuan moral itu secara praktis bisa mengantar orang kepada kebahagiaan abadi. Nah, jadi apa? Ini teman-teman bisa jadikan kriteria ya untuk menilai
Apakah misalnya kalau ada orang penceramah agama apa macam-macam ya bicara tentang kebahagiaan abadi apa macam-macam, eh, apa eh, nanti perlu dipertanyakan apakah proposisinya, maksud saya nasihat-nasihat dia soal kebaikan apa macam-macam, apakah itu sesuai dengan tujuannya, sesuai dengan konsep apa kebahagiaan abadi. Ya karena inilah ukurannya ya. Jadi secara secara logis dia sesuai atau koheren, dia tidak bertentangan ya. Misal ya, misal tujuan manusia sekali lagi menurut Syahyati adalah apa? Mencapai kebahagiaan yang abadi. Ya tiba-tiba ada orang yang juga menganut hal yang sama, menganut pandangan bahwa tujuan hidup manusia adalah kebahagiaan abadi. Tetapi dia mengatakan apa bahwa Anda harus menjadi presiden misalnya. Nah, bahwa Anda harus menjadi eh, apa eh, apa ya? Bahwa Anda harus menghabiskan hari-hari Anda, menghabiskan umur hidup Anda untuk mengejar kekayaan misalnya. Ya nggak? Nah, itu kita perlu nilai secara secara logis ya. Apakah itu sesuai dengan konsep kebahagiaan abadi sebagai tujuan etika ya. Contoh yang agak real, lebih real lagi ya. Sekarang ini ya, para motivator itu ya, para motivator itu biasanya ngerangkep jadi sebagai penceramah agama, ya kan? Motivator bisnis biasanya itu biasanya sekaligus merangkap menjadi apa? Menjadi penceramah agama. Aku dulu pernah tahu ada ustadz siapa gitu ya. Ada ustadz siapa nulis buku tentang apa? Kunci memperoleh rezeki. Hmm. Kunci memperoleh rezeki. Dia seorang motivator dan dia apa? Dan dia apa? Mengajarkan orang berbisnis gitu. Tapi juga sekaligus ceramah agama gitu. Nah, itu kan nyampur-nyampur tuh. Ya enggak? Nyampur-nyampur tuh. Dan kunci pertamanya adalah apa? Berbakti kepada orang tua. Oke enggak? Berbakti kepada orang tua. Nah, ini enggak jelas ini. Jadi orang ini sebenarnya mau menyampaikan apa sih? Tujuannya apa? Ya enggak? Tujuannya apa? Nah, dia seperti menggunakan, oke, berbakti kepada orang tua itu baik. Oke. Nah, nah, tetapi ini si bisnismen motivator penceramah ini, ini sekaligus ya bisnismen motivator penceramah ini menggunakan apa ayat apa wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah memutuskan ya, menentukan kalian jangan menyembah kecuali Dia dan kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, oke, jadi berbuat atau mengabdi eh, atau berbakti ya, berbakti kepada orang tua itu memang baik. Ya. Tetapi kemudian oleh si bisnismen motivator penceramah ini digunakan untuk apa? Sebagai sarana untuk memperoleh kelancaran bisnis, sebagai sarana untuk menambah digit rekening. Ya, gitu. Nah, ini kan udah nggak jelas ini. Ini tujuannya apa, sarananya apa? Oke nggak? Dia ini sebenarnya yang mana duluan sih? Dia ini motivator, bisnismen, penceramah atau apa nih gitu? Udah nggak jelas. Nah, udah nggak ini secara praktis ini udah secara koheren ini kok tes yang pertama ya kriteria pertama koherensinya saja sudah agak apa? Udah nggak jelas ya, agak berantakan. Nah, tapi ya begitu itu laris. Ya. Oh, bukunya dibeli banyak orang, dia diundang kemana-mana. Ya kan. Kalau yang kelas filsafat begini mah yang ikut belasan orang. Ya kan.
Eh, gitu. Nah, jadi ini ukuran kebenaran dan objektivitas apa proposisi moral. Tujuannya apa dulu? Nah, sesuai tidak dengan tujuan tersebut. Ya, proposisi apa praktis tertentu itu sesuai apa tidak. Ya. Misal ya, dalam filsafatnya Ibnu Sina misalnya. Ibnu Sina pendapatnya sama bahwa tujuan hidup manusia adalah memperoleh kesempurnaan atau kebahagiaan yang abadi. Nah, salah satu saran etis atau saran atau nasihat moral dari Ibnu Sina adalah apa? Kita mesti bisa mengontrol badan. Jangan sampai keperluan-keperluan badan menghalangi jiwa dari apa? Memperoleh kesempurnaannya. Nah, itu jelas, koheren. Dengan kata lain, kalau Anda apa kata Ibnu Sina ya, kalau Anda mau ke atas, kalau Anda mau naik gunung, ya bawaannya jangan banyak-banyak. Jangan sampai bawaan Anda 1 kintal. Itu kapan nyampenya? Enggak. Mau naik gunung tapi bawaannya bukan 30-50 liter, 1 kintal. Bukannya naik, malah nanti bawaan Anda itu malah bikin jatuh gitu. Ibn Sina mau bilang, kalau Anda mau naik, mau mi'raj ya, mau mi'raj intelektual, mau mi'raj rohani, maka Anda jangan banyak-banyak bawa dunia di dalam jiwa maksudnya ya. Jangan banyak-banyak. Dengan kata lain, jangan ikatkan jiwamu di mana? Di apa dalam hal-hal duniawi. Ya. Pengen mencapai kesempurnaan intelektual, tetapi yang dikerjakan tiap hari adalah nonton berita politik. Nggak nyambung. Hmm, nggak nyambung. Nah, walaupun, semoga terpahami sudah maksudnya ya. Nah, bagiku tampak bahwa dua kriteria ini sebenarnya sama atau satu ya, tetapi hanya berbeda dalam ranah saja. Kriteria pertama, maksudnya yang ini ya, apakah proposisi atau pengetahuan moral secara logis sesuai atau koheren dengan tujuan. Nah, ini kriteria pertama ini bekerja dalam ranah logika, yang kedua dalam ranah praktek. Oke. Apakah ia secara praktis bisa mengantarkan orang kepada kebahagiaan abadi? Bisa juga dibilang bahwa yang kedua ini fokus kepada efek. Oke nggak? Fokus kepada efeknya. Oke, aku tambahkan ya. Kesesuaian dasar atau tujuan etis secara keseluruhan, tujuan etika. Sedangkan yang kedua berlaku apa pada efek dari praktek tertentu, efek dari perbuatan tertentu. Nah, kira-kira gitu. Jadi kita misalnya ya, kalau tujuannya adalah mencapai kesempurnaan atau mencapai kebahagiaan yang abadi, oke, sekarang pernyataan jujur itu baik. Apakah itu konsisten dengan tujuan ya ini nih, mencapai kesempurnaan spiritual yang sesuai dengan esensinya, sesuai dengan esensi manusia. Ini kan apa tujuan hidup manusia menurut Syekh Hasti. Pertanyaannya sekarang, jujur, konsep jujur itu baik.
apakah sesuai dengan tujuan hidup ini? Koheren apa tidak? Ya enggak? Harmonis apa tidak? Nah, ini nggak mudah ya. Yang kedua itu baru di level teori ya. Di level praktek, bagaimana caranya jujur itu bisa mengantarkan kepada kebahagiaan abadi? Gimana caranya? Nah, itu tidak mudah. Itu perlu apa elaborasi tentu saja ya. Perlu elaborasi. Nah, hakim sekarang dia bilang, jadi Syekh, apakah engkau memaksudkan demikian? Objektivitas pengetahuan moral didasarkan atas objektivitas esensi manusia. Oke, dari tadi yang mungkin sudah aku sering sebut tapi belum aku singgung adalah esensi. Esensi ini maksudnya ciri-ciri yang mesti ada pada sesuatu agar sesuatu tersebut ya adalah sesuatu tersebut ya. Apa ciri laptop sebagai laptop? Maksudnya ciri-ciri yang tanpa ciri tersebut ya maka suatu benda kita tidak bisa sebut sebagai laptop. Itu namanya esensi. Nah, esensi manusia berarti apa? Ciri-ciri atau sifat-sifat yang apa? Yang tanpanya maka entitas entitas tertentu tidak bisa disebut sebagai manusia. Nah, ini adalah ciri-ciri yang kalau di istilah filsafatnya mengonstitusi, menyusun manusia dari dalam bisa dibilang. Ya, menyusun dari dalam. Tanpa ciri-ciri tersebut, ya manusia bukan ya manusia, maka sesuatu bukanlah manusia. Ya, itu namanya esensi. Nah, sekarang, apakah engkau memaksudkan demikian, kata hakim? Objektivitas pengetahuan moral didasarkan atas objektivitas esensi manusia. Oh, jadi ini sudah mengklaim banyak ya. Pertama, manusia itu punya esensi dan esensi tersebut objektif. Ini udah mengklaim banyak. Eh, Bukan hanya itu, sekarang objektivitas esensi manusia ini rupanya juga menjadi jaminan bagi apa? Objektivitas pengetahuan moral. Bahwa pengetahuan moral itu objektif, bukan suka-suka gitu. Bukan dibuat oleh pejabat, bukan dibuat oleh kiai, bukan dibuat oleh Romo, bukan dibuat oleh apalagi presiden dan wakil presiden, bukan. Itu memang objektif kok. Sebagaimana matematika. Nah, kata si Syekh betul, itu yang kumaksudkan. Ya. Objektivitas esensi manusia, dengan kata lain, menjamin objektivitas pengetahuan moral. Jadi kalau kita ingin tahu pengetahuan moral itu objektif atau tidak, ya kita mesti tahu dulu esensi manusia itu sebenarnya apa sih? Ingat ya, moral itu secara bahasa berarti apa dari kata mores ya, kalau di bahasa apa di bahasa Latin artinya kebiasaan. Kalau di bahasa Yunani dari kata etika, ethos itu ya sama kebiasaan. Nah, jadi objektivitas pengetahuan kita mengenai baik dan buruk itu objektif, tetapi objektivitasnya itu didasarkan kepada apa objektivitas esensi manusia. Ini aku akui rumusan yang sangat padat dan aku berharap dapat menggalinya lebih jauh nanti. Ini juga sebenarnya Syekh Yazdi tidak mengatakannya demikian ya. Ini rumusan dariku sendiri ya. Ini rumusan dariku sendiri. Ini bukan dari Syekh Yazdi, tapi ya saya kira Syekh Yazdi bakal setuju lah dengan rumusan ini. Sofia, iya Syekh, kata saya masih menyimpan banyak pertanyaan tentang rumusan Syekh. Misal, andaikan esensi manusia itu satu, lalu bagaimana kita memahami perbedaan sistem moral dalam pelbagai agama dan budaya? Ya ini problem ya, ini problem teman ya, bukan sekarang ngebahasnya ya. Dan saya pun juga masih harus mikir jauh ini. Bagus kata beliau karena muridnya sudah apa sudah dijelaskan demikian aja sudah menyimpan banyak pertanyaan. Ya.
saya harap teman-teman ya semoga juga begitu ya. Dijelaskan begini ada banyak pertanyaan. Ya pertanyaan mau mengkritik misalnya atau pertanyaan mengklarifikasi apapun untuk menandakan apa? Bahwa pelajar filsafat yang memang bekerja mikir gitu, memang berefleksi gitu ya. Nah, sementara ini simpan dulu pertanyaanmu, kata Syekh ya. Tambahin. Nah, aku mau kembali ke pertanyaanmu yang awal mengenai status pengetahuan moral. Apakah huduri atau usuli? Nah, menurutku, proposisi moral jelas tidak mungkin huduri. Ya, nah, ya aku jelaskan. Proposisi moral tidak mungkin huduri. Istilah proposisi huduri itu sendiri kontradiktif. Jadi kan dibilang proposisi moral itu ya tidak mungkin huduri gitu. Tapi mengapa alasannya demikian? Ya alasannya ya karena istilah proposisi huduri itu sendiri kontradiktif, bertentangan ya. Karena yang huduri pasti tidak proposisional. Karena sekali lagi, yang huduri tidak melibatkan konsep, sedangkan yang proposisional melibatkan konsep. Makanya kontradiktif. Dan sebaliknya, yang proposisional juga pasti tidak huduri. Tapi Syekh ya, kata hakimnya, andai rumusannya diubah jadi pengetahuan moral yang huduri, itu tidak kontradiktif, bukan? Jadi pengetahuan moral itu huduri. Nah, kalau gitu memang tidak kontradiktif. Tapi kalau kita bilang proposisi moral itu huduri, nah itu kontradiktif. Dan itu tidak harus proposisi moral ya, proposisi fakta juga kalau dibilang huduri, ya itu kontradiktif. Ya. Kontradiksinya terletak pada ini, pada huduri ini, yang berarti tidak ada konsep, sedangkan proposisi ini mengandaikan apa? Ada konsep di situ. Nah, yang huduri ini tidak mengandung konsep, yang proposisional ini mengandung konsep. Tidak mungkin dong yang tidak mengandung konsep itu identik dengan yang mengandung konsep. Ya enggak? Enggak mungkin. Ya enggak? Rekening yang kosong tidak mungkin identik dengan rekening yang penuh. Kira-kira gitulah ya. Enggak paham kalau contohnya rekening. Sekali lagi, yang huduri itu berarti tidak melibatkan konsep, tidak berisi konsep, pengetahuan yang tidak berisi konsep. Kalau pengetahuan proposisional, ya, itu mengandung konsep. Makanya tidak mungkin. Nah, tapi kalau rumusannya diubah, pengetahuan moral yang huduri, itu tidak kontradiktif, kan? Nah, ini jawab Syekh, ya benar. Tapi menurutku, tetap saja pengetahuan moral itu tidak huduri. Ini menurutku, ku ini aku ya. Karena Syekh Yadi nggak bahas ini. Ya. Saya Yahdi cuma ngebahas intinya ya. Nah, dari sini ini aja. Nah, ini pun bahasaku sekarang bukan bahasa Syekh Yasdi ya. Nah, menurutku tetap saja pengetahuan moral itu tidak futuri. Ada alasan lain mengapa demikian. Pertama, pengetahuan moral merujuk kepada keharusan atau kemestian, bukan kepada wujud atau eksistensi konkret. Namanya harus ya kan berarti belum terjadi. Kamu harus sholat ya artinya kamu belum sholat. Ya enggak, kamu harus ngopi. Ya artinya apa? Ya kamu belum ngopi, belum bahwa kamu ngopi itu belum terjadi, belum ada, belum nyata. Ya enggak, itu maksudnya keharusan. Sedangkan pengetahuan hudur itu merujuk kepada wujud eksistensi atau apa eksistensi konkret. Ya. Nah, di sini saya tulis padahal pengetahuan huduri adalah pengetahuan di mana subjek dan objek identik dari segi wujud. Artinya apa? Jadi pengetahuan dan wujud juga identik dalam ilmu huduri. Subjek dan objek itu identik. Pengetahuan si subjek itu identik dengan apa? Eksistensi objeknya identik. Seperti pernyataan sekarang pengetahuan bahwa masing-masing kita sadar akan diri kita.
masing-masing kita masing-masing kita sadar bahwa diri kita ada. Itu kan identik dan sudah ada konkret sekarang. Berbeda dengan pengetahuan moral. Hal yang sama tampaknya, maksudnya identitas antara pengetahuan dan wujud itu tidak terjadi dalam pengetahuan moral. Oke. Makanya aku bilang bahwa pengetahuan moral itu tidak buturi. Nah, sementara ini demikian yang baru terpikir olehku ya mengenai yang terpenting sih sekarang adalah yang ini ya, kebenaran dan objektivitas proposisi moral. Ini sementara yang terpenting. Oke, sejauh ini apakah ada pertanyaan? Assalamualaikum Pak. Ya, Waalaikumsalam. Saya mau nanya Pak, Ya, silakan. untuk persoalan proposisi moral dan hukum ini, apakah secara implisit juga mengandung sebab akibat Pak? Misalnya seseorang harus melakukan sesuatu karena ada akibat-akibat yang baik gitu. Dan karena sudah terpikirkan akibat-akibat yang akan terjadi itu udah suatu pengandaian ada objek eksternal yang akan berubah semacam itu, Pak. Ini aja Iya, pertanyaan saya. ya. Jadi memang di bagian ini ya, apakah ya secara praktis bisa mengantar orang kepada kebahagiaan Mm, abadi? Di mm, sini jadi bahasanya memang kuat banget ya. Bahasanya mengandung bahasa kausalitas. Jadi kalau menurut saya di proposisi moral itu sama objektifnya dengan proposisi fisika katakanlah. mm. Oke nggak? Iya. Kira-kira begini, proposisi pernyataan bahwa api menyebabkan pembakaran itu sama statusnya dengan pernyataan kejujuran menyebabkan kebahagiaan. Itu sama. Mm, Oke nggak? Nah, iya. makanya bahasanya di sini berlaku pada efek. Nah, bahasa beliau kuat banget, ilmiah, kausalitas gitu. Iya. Oke nggak? Iya. Oke, baik. Terima kasih. Benar. Silakan Mas Deska, apakah ada pertanyaan? Silakan Mas Deska. Halo Mas Deska, silakan kalau ada pertanyaan. Iya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Pak Wawan izin bertanya ya Ya, silakan. mengenai tentang moral. Aku ingin mempertanyakan antara agama dan moral itu sendiri. Hmm. Apakah karena agama ini kan kita mengenal di dalam Al-Quran juga ada konsep moral ya, seperti menghormati orang tua, jujur, dan seterusnya. Nah, maksudku, apakah ini masuk konsep budaya ataukah wahyu Tuhan? Maksudku, apakah ada relasinya antara wahyu Tuhan dengan konsep moral? Sedangkan banyak yang mengatakan moral agama itu untuk mendapatkan balasan seperti surga ataupun neraka. Nah, menurutku bagaimana ini sudut pandang untuk memahami hal tersebut? Begitu Pak Wawan. Oke, baik. Terima kasih Mas Deska. Ya.
Ya, pemahaman umum tentang agama memang menyatakan bahwa tujuan manusia berbuat baik ya adalah pahala ya, atau ya untuk menghindar dari neraka gitu ya. Nah, eh, tetapi kalau dalam filsafat nanti lain. Karena surga dan neraka itu nanti dipahami, kalau bahasa tadi ya, dipahami sebagai efek dari perbuatan kita. Oke nggak? Eh, Ya, dia dipahami sebagai efek yang niscaya. Oke nggak? Itu satu ya. eh Apa ya? Jadi dengan demikian pemahaman bahwa tujuan beragama atau tujuan berbuat baik menurut agama itu adalah untuk memperoleh surga dan neraka, sengaja memang untuk itu, untuk memperoleh balasan. Jadi konsep balasan itu ya, itu bukan satu-satunya pemahaman ya mengenai etika agama ya. Nah, yang menurut saya setingkat di atasnya, yang lebih tinggi lagi atau di bawahnya, tapi yang lebih dalam ya, yang lebih dalam menganggap bahwa itu sebenarnya bukan balasan, tetapi ya adalah apa implikasi yang ya ya pasti tidak terelakkan. Ya memang pasti begitu gitu. Oke, enggak? Jadi orang tidak perlu berharap, tidak perlu fokus kepada balasannya, tetapi fokus kepada apa yang dia kepada apa yang dia lakukan eh, sekarang di dunia ini gitu. Karena nanti namanya surga neraka itu yaitu efek aja, gitu nggak? Kira-kira demikian Mas Deka. Tapi ya semoga menjawab ya. Aku masih ada kayak yang belum tersampaikan tapi belum muncul sekarang. Berarti dasar nilai benar atau salah dalam proposisi moral itu tergantung pada tujuannya juga, Pak. Iya benar. Benar, tergantung pada tujuannya. Tujuannya apa? Oke. Nah, kalau di filsafat tapi ingat ya, ini tujuan bukan dibuat-buat ya, karena tujuan itu harus objektif ya. Di pertanyaan Dava di kolom chat itu, eh, tujuan itu bukan kita buat-buat sendiri, bukan. Tujuan itu harus objektif. Artinya apa? Kita menemukan tujuan itu berdasarkan refleksi filosofis atau saintifik yang dalam gitu. Refleksi mengenai apa? Mengenai esensi manusia. Sejatinya manusia itu apa atau siapa sih gitu. Kayak judul ininya Jackie Chan ya. Who am I? Nah, siapa aku? Dengan kata lain, man arafa nafsahu. Nah, siapa mengenal dirinya? Nah, itu secara objektif. Baru kemudian oh aku adalah ini misalnya. Nah, maka aku harus menjadi ini. Aku adalah manusia dan esensi dari manusia adalah misalnya intelektualitas atau spiritualitas. Nah, kalau begitu berarti apa? Aku harus menjadi spiritual, aku harus menjadi intelektual. Nah, kalau sudah jelas tujuannya, objektif ya. Nah, maka sekarang kita tinggal menentukan, oke, apa yang akan aku lakukan agar aku sampai ke sana. Perbuatan apa yang kira-kiranya koheren. Kalau di bahasa Quran ya sebenarnya koheren itu gampang, soleh, amal soleh. Man amanah wa amila solihat. Yang beriman dan beramal soleh. Soleh itu kan arti harfiahnya sesuai ya. Layak, patut. Layak untuk apa? Ya untuk iman. Oke nggak? Jadi iman itu bisa dibilang adalah pemahaman objektifnya, ya. Pemahaman objektif tentang kenyataan, tentang diri kita juga. Sedangkan amal soleh itu adalah amal atau kegiatan yang sesuai dengan pemahaman objektif tersebut. Jadi tujuan itu bukan suka-suka ya, tidak suka-suka gitu. Silakan Mas Andi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wawan. Eh,
setahu saya kan kalau dalam pandangannya Taki Misbayasti ini kan dia bagi dua ini, ada yang sebagai subjek dan ada yang sebagai predikat kan. Hmm. Nah, yang jadi subjek itu kan dia menyebutnya itu kalau tidak salah misalnya kayak keadilan, kezaliman, amanah gitu. Nah, kalau misalnya tadi kan kalau tidak salah Mas Wawan sebutkan bahwa dia bukan huduri gitu. Hmm. Nah, yang saya tangkap justru eh, subjek dari proposisi etika ini itu justru mengacu kepada sesuatu yang fitrah tadi itu, yang berupa misalnya kayak keadilan, kezaliman, keadilan misalnya begitu, kebahagiaan dan sebagainya, itu yang konsep-konsep yang sifatnya itu sesuatu yang fitrah gitu. Nah, kalau dia sesuatu yang fitrah, berarti kan sebenarnya kita bisa menetapkan bahwa dia sebenarnya sesuatu yang sifatnya uduri gitu. Sehingga berdasarkan itu, salah satu acuan dari proposisi kebenaran misalnya dari sebuah proposisi moral itu adalah pada sesuatu yang fitrah. Kayak Hmm. gitu. Kira-kira begitu, Mas Wawan. Oke, baik. Terima kasih. Ini masukan yang sangat menarik ya. Eh, ini tentu mengandaikan apa? Ini tentu mengandaikan apa pemahaman ya tadi ya mengenai antropologi apa macam-macam ya. Gimana ya? Oke, saya catat Pak ya. Jadi seperti jujur, jujur, adil, kemudian misalnya juga berbakti. Ini merujuk kepada apa? Katakanlah kondisi fitrah. Oke. Kondisi fitrah itu artinya kondisi saya bilang primordial ya. Kondisi primordial dalam diri atau jiwa manusia. Oke. Nah, kalau demikian maka pengetahuan tentang kejujuran apa pengetahuan bahwa jujur ya adil misalnya berbakti itu baik berarti apa didasarkan atas fitrah diri atau ya singkatnya apa atas diri sejati. Nah, kalau demikian berarti apa? Kalau demikian berarti pengetahuan moral itu identik juga ujung-ujungnya dengan pengetahuan diri sejati. Oke nggak? Nah, kalau demikian lagi konsekuensinya pengetahuan moral kehuduri. Kira-kira rumusannya demikian nggak, Pak Andi ya? Ya Mas, ya kurang lebih lah begitu. Jadi mengacu Ya, ke fitrah yang huduri sifatnya. ya, ya. Saya tidak bisa bilang ini ya, apa? Saya nggak tahu. Jujurnya saya nggak tahu. Apakah demikian atau tidak ya? Karena konsep jujur, kemudian konsep adil, konsep berbakti itu soalnya kompleks banget ya. Kompleks gitu. Mengatakan apa adanya. Jadi misalnya ya konsep jujur itu sudah mengandaikan ada aku yang berkata jujur, kemudian ada juga orang lain yang kepadanya aku berkata jujur ya kan. Kemudian konsep adil itu sudah mengandaikan ada aku sebagai subjek, kemudian ada orang lain yang kepadanya aku berlaku adil atau bisa juga berlaku adil kepada diri sendiri. Tapi apapun maksudku, apa maksud saya konsep-konsep ini mengandaikan ada kompleksitas ya, ada relasi-relasi gitu. Ya.
Nah, kalau ada kompleksitas, ada relasi-relasi demikian, ya, sementara pengetahuan huduri itu pada dasarnya sederhana gitu. Enggak. Sederhana maksudnya tidak mengandung kompleksitas ya. Karena subjek dan objek identik, jadi satu. Itu yang saya belum pahami, Pak, ya. Atau sebenarnya pengetahuan moral itu adalah ekspresi atau rumusan dari pengetahuan huduri. Oke. Atau atau dia bukan pengetahuan huduri pada dirinya, tetapi dia mengekspresikan pengetahuan huduri. Ini agak berbeda ya. Di sini di mana ya yang sudah saya tulis sebelumnya ya, saya catat. Oh, proposisi huduri ya, proposisi yang mengekspresikan pengalaman huduri. Apakah demikian? Apakah tapi di bawah saya bilang ini kontradiktif ya, proposisi huduri itu kontradiktif. Oke, oke. Oke, tapi apapun Bandi ya, terima kasih ini masukan konsep untuk memasukkan konsep fitrah ini. Saya sebenarnya jauh lebih senang kalau bisa ditunjukkan bahwa konsep moral itu juga huduri gitu. Nah, cuman ya tadi kompleksitasnya itu. Kalau yang saya tangkap Mas, maksudnya kan tentu saja bukan yang sifatnya partikularitas ini yang kita membahas. Hmm. Jadi eh, kalau saya tidak salah juga Takimis Bayasdi juga menjelaskan konsep-konsep eh, apa namanya proposisi etika dan hukum ini atau proposisi moral itu bukan juga dalam hal yang sifatnya partikulir, tetapi dia dalam yang hal sifatnya yang universal. Jadi ketika misalnya yang kita maksud di situ adalah keadilan, tentu saja dia sesuatu yang universal sifatnya, sehingga bukan bukan lagi hal-hal yang partikulir. Nah, dan keadilan ini karena dia sesuatu yang fitrawi, maksudnya semua orang itu mengakui bahwa dan menginginkan itu yang namanya keadilan. Nah, sehingga dia sesuatu yang fitrawi karena dia tanpa mediasi konsep mental kan, dia yang sesuatu yang fitrah. Makanya berdasarkan itu sebenarnya kita bisa menetapkan bahwa proposisi-proposisi moral itu salah satu acuannya eh, apa namanya itu pada hal yang huduri gitu, atau bisa kita eh, nilai kebenarannya itu pada hal yang sifatnya huduri. Sehingga ketika kita mempredikasi misalnya dengan baik dan tidak baik misalnya kayak begitu, pada subjek keadilan itu menjadi satu kesatuan dan karena satu kesatuan sehingga dia sesuatu yang berdasarkan tadi yang di awal bahwa dia fitrah, makanya kebenaran itu berdasarkan sesuatu yang fitrawi. Itu mungkin mungkin yang saya pahami Mas Wawan. Oke, oke, baik. Dia apakah mungkin pernah dapat rujukan lain dari teks-teks Misbah Yazdi mungkin yang nanti bisa saya bisa saya rujuk juga. Saya pernah dapat begitu, jadi jadi rujukannya itu kan kalau saya tidak salah dia membagi selain yang fitrawi itu juga pada hal-hal yang misalnya sifatnya konvensional. Jadi kan seperti yang disebutkan tadi ada kausasi antara sebuah perbuatan dengan implikasi, maka juga salah satu rujukannya itu selain fitrawi juga pada hal yang sifatnya misalnya aturan Quran atau sesuatu yang hadis misalnya. Jadi dia juga mengacu ke situ. Jadi bisa saja dalam pengertian yang sifat mengacu pada ukuran karena kan kebenaran itu kesesuaian sesuatu dengan realitasnya. Nah, ada realitas yang sifatnya mengacunya itu kepada fitrawi dan ada yang mengacunya kepada misalnya yang eksternal, misalnya kayak Quran, kayak hadis atau misalnya sebuah hukum suatu negara gitu. Sehingga ukuran kebenarannya itu mengacu ke proposisi moral itu mengacu ke situ. Kayak begitu. Itu ada yang perasaan. Nanti saya coba carikan nanti. Saya agak lupa-lupa dapat di mana itu. Ya, baik, baik.
Baik, terima kasih atas masukannya, Pak. Ini memang belum selesai ya. Dan sekali Ya, lagi ya. di buku Manhaj Jadid ini beliau tidak mendiskusikan ini secara eksplisit ya. Minimal di bab epistemologi. Beliau tidak mendiskusikan ini, makanya saya coba masuk sendiri. Saya mencoba melakukan deduksi sendiri berdasarkan apa prinsip-prinsip yang sudah berdasarkan pandangan-pandangan atau premis-premis yang Syekh Yazdi sebelumnya sudah jelaskan gitu. Saya mencoba sendiri ya. Bahwa di sini kemudian tadi ada kontradiksi ya. Apa ini sendiri kontradiksi ya, proposisi huduri kontradiktif saya bilang. Nah, sebentar. Keliru. Nah, ya, pendapat saya sendiri ini tulisan saya sendiri masih kontradiktif ini. Oke. Karena kalau Nah, nggak salah juga dia menyebutkan itu, ada yang menyebutkan Mas Bor kan, umumnya kan proposisi itu, proposisi moral itu dalam beberapa pandangan yang disebutkan oleh apa namanya Ayatullah Taqimus Bayazidi itu kan, misalnya kayak Ibnu Sina dan siapa, At-Tusi, itu dia sebut bahwa dia juga memang membenarkan bahwa sebagian proposisi-proposisi moral itu dia bukan mengacu kepada premis-premis yakiniat itu kalau dalam Burhan, tapi dia hmm, mengacu kepada premis-premis masyhurat begitu atau musalamat yang umum atau yang populer. Nah, di situ yang menjadi problem. Nah, karenanya menurut Ayatullah Taqi Misbah Yazdi yang sejauh yang saya ketahui itu bisa diperluas proposisi itu menjadi kita menggunakan premis-premis yakiniat. Nah, kalaupun juga misalnya menggunakan premis-premis yakiniat itu yang pasti benar itu juga artinya dia sesuatu yang niscaya kan. Kalau dia sesuatu yang niscaya, berarti kan rujukannya juga bisa kita perluas menjadi sesuatu yang sifatnya huduri itu. Katakanlah misalnya prima principia itu, apa, identitas dan sebagainya itu, karena dia sesuatu yang fitrah, itu prinsip-prinsip itu diterima yang pasti benar, nah, makanya dia juga menjadi sesuatu yang sifatnya huduri gitu ya. Itu yang saya pahami, Mas. ya, 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 baik. Terima kasih tadi juga Mas Ali ini ya saran bukunya ya, Meniru Tuhan. Iya, beliau memang di ini juga menyebutkan apa pernyataannya siapa Ibn Sina dan Nasiruddin Tusi dan kayaknya Pak pada umumnya pernyataan para mantiqiyun Muslim ya yang pada umumnya bilang bahwa pengetahuan moral itu biasanya digolongkan ke dalam masyhurat. Nah, tetapi beliau memberikan apa keterangan singkat di dalam Manhaj Jadid ini bahwa pengetahuan-pengetahuan moral yang sama itu juga bisa saja bukan masyhurat, tetapi maksudnya dari perspektif lain dia bisa bukan masyhurat ya. Memang kebanyakan orang mengenal proposisi moral bahwa kejujuran itu baik dari orang-orang lain, dari tetangganya, dari orang tuanya. Makanya kemudian disebut masyhurat. Tetapi dari perspektif lain, kalau dilihat pada dirinya sendiri misalnya, katanya Syekh Yazdi, itu bisa akan tampak bahwa proposisi moral pada dirinya sendiri itu bukan masyhurahnya. Nah, sayangnya saat saya baca buku baca Manhaj Jadid ini saya nggak puas karena saya Yazdi nggak ngasih contoh. Ya Hmm. beliau nggak ngasih contoh, saya agak ini saya jadi gimana sih gitu kok bahas nanggung gitu. Oh, kasih contoh satu kayak gitu biar apa memperkaya gimana sudut pandangnya gimana gitu ya. Biar kita terlatih Bukunya gitu. memang itu diktat, Mas. Jadi memang apa, bukan ya kayak diktat di ini Ya. di kelas lah. Jadi memang agak kalau agak nanti dirinci yang pengajarnya yang rinci. Oh, di ini ya di ada di YouTube ya, ada nggak? Belum belum dapat sih, Mas, kalau itu. Oh, oke, oke. Oke, nanti saya coba cari lagi referensi-referensi kitab-kitab beliau ya.
Baik, ala kulli hal terima kasih banyak atas masukannya dari Pak Andi. Senang sekali kalau ada teman yang baca ya juga, yang bahkan bacanya lebih luas dari dari saya di di dalam kelas ini, sehingga akan Anda Mas, kebetulan aja itu ada poin itu yang saya saya baca. jadi bisa saling memperkaya ya. Ya namanya dialog ya. Namanya dialog. Saya sendiri saat nulis apa saat mencoba ya bereksperimen dengan format dialog ini, banyak hal yang tadinya saya tidak terpikir jadi terpikir ya, karena eh, apa langsung membayangkan ngobrol gitu dengan orang lain gitu. Jadi perspektif-perspektif lain itu bisa 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 lebih ya opsinya bisa lebih banyak, yang tidak diantisipasi malah kelihatan gitu. Ya. Tapi ya ala kulli hal semoga semoga ya doakan aja semoga lancar nulis ini dan seterusnya. Baik, saya kira malam ini cukup demikian dulu ya. Kita insya Allah akan baca Jawahirul Quran pekan depan lagi. Baik, demikian eh, sekali lagi terima kasih kepada teman-teman. Nanti saya akan kirimkan catatannya melalui Mas Taufikul Hakim ya, di grup Hermeneuta. Demikian, semoga berkah, semoga bermanfaat. Ya. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Terima kasih banyak Mas. Ini sama-sama.